Pokoknya dipegang dikit mantep. Sudah merasa surga yang menjamah. Belum kesentuh kurang abdul. Terus tinggal kasih aja satu ayat. Jadi aku percaya kalau Tuhan yang ngangkat, Tuhan yang mempersiapkan, Tuhan yang memelihara aku. Hidupku dari tangan-Mu loh Tuhan. Hanya kepada kebaikan-Mu loh aku bergantung. Kalau tidak ada kebaikan Tuhan aku habis loh. Tapi saya punya tanggung jawab dengan Tuhan. Tapi percayalah, ketika Anda belajar bergantung, hidupku hanya karena kebaikan-Mu. Anda tidak akan pernah dibiarkan meminta-minta. Setiap kali saya takut pendeta itu juga pendapatannya tidak jelas. Loh iya. Boleh tanya pendeta-pendeta yang full time. Pendapatannya tidak jelas, Pak. Kecuali kalau full time di organisasi ada gaji tetap. Saya tidak punya gaji tetap, Bapak Ibu. Ketika saya masih ingat beberapa tahun lalu, ketika saya diundang khotbah di sebuah persekutuan doa. Persekutuan doa ini, mohon maaf, saya jujur, kalau ngasih PK besar. Tapi syaratnya satu. Setiap kali datang, 100 nomor sudah dibagikan. Untuk apa, Bu? Kayak dokter. Nomor 1 sampai ke 100. Tapi besar PK-nya, Pak. Besar. Kalau dihitung bisnis, ini lebih customer yang potensi, Pak. Kalau dilihat bisnis ya, customer berpotensi. Gede, Pak, sekali mukul besar. Bisa nggak saya ngatur gimana kayak tetap doakan? Bisa aja. Jemaat itu kan seneng, terutama orang Surabaya. Pokoknya dipegang dikit mantep. Sudah merasa surga yang menjamah. Belum kesentuh kurang abdul. Terus tinggal kasih aja satu ayat. Dan ayat itu kan pasti diterapkan ke semua orang berlaku toh. Kayak misalnya gini. Masa depanmu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Sekarang saya mau tanya tes. Coba cek dari sekian jemaat di sini. Pasti mayoritas khawatir masa depan. Jadi kalau mau main nakal nih ya, kita kasih aja ayat. Karena masa depanmu sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Lalu Anda bilang, Tuhan kok tahu ya? Kok tepat ya, kok pas? Loh itu ayat 1 juta umat, Bu. Firman itu untuk kita semua. Di bersama Tuhan masa depan kita sungguh ada. Amin. Saya masih ingat. Satu kali Tuhan bicara dengan jelas. Siapa yang suruh bernubuat, aku tidak pernah menaruh kata-kata nubuatan itu di mulutmu untuk mereka. Saya jawab dengan santai. Oh bukan toh. Lu tak pikir Tuhan. Lu tadi bukan. Tuhan bilang, pikirkan. Kamu melakukan itu karena kamu takut tidak diundang lagi kan? Saya jawab, heeh. Setelah jujur, merenungkan, heeh. Nanti aku tidak diundang lagi loh Tuhan. Iki bos gede loh. Iki PK-nya gede loh. Besar, bos besar. Tuhan jawab sederhana. Aku dulu yang memungut kamu dari tempat sampah. Menurut kamu, dalam sekejap aku bisa ngangkat kamu. Tidakkah menurut kamu, dalam sekejap aku juga bisa menurunkan kamu? Iya Tuhan bisa. Berhenti. Jangan bernubuat kalau tidak aku suruh. Wah. Saya akhirnya enggak bernubuat, Pak. Tetap diundang pertama kali. Terus saya bilang, maaf, saya enggak dapat apa-apa. Jadi mohon maaf, 100 orang kecewa. Yang tak doakan paling cuma enggak sampai 5. Yang disuruh Tuhan. Kecewa. Setelah itu, saya enggak diundang lagi. Saya enggak diundang lagi, benar. Karena itu saya bilang kan, pekerjaan pendeta, income-nya enggak tetap.
Dan setiap kali, saya masih ingat waktu saya nggak diundang lagi itu paling gede. Jadi dari 1 bulan, PK yang dia kasih itu besar sekali. Anda tahu apa yang saya katakan? Tuhan, aku ini loh, kamu kasih kepercayaan, kok kasih kepercayaan sampai seperti ini itu cuma karena kamu loh Tuhan. Jadi aku percaya kalau Tuhan yang ngangkat, Tuhan yang mempersiapkan, Tuhan yang memelihara aku. Hidupku dari tangan-Mu loh Tuhan. Hanya kepada kebaikan-Mu loh aku bergantung. Kalau tidak ada kebaikan Tuhan aku habis loh. Itu udah berapa tahun lalu. Sampai hari ini masih hidup tuh. Malah tambah bundar. Saya belakangan suka pakai baju hitam bukan karena berkabung. Karena kesannya lebih kurus gitu loh maksud saya Bu. Kalau baju putih kesannya gemuk Bu. Jadi saya lebih suka hitam aja. Bukan karena berkabung. Jadi karena supaya sedikit lebih langsing gitu loh. Tadi kalau foto dilihat dulu kesannya. Kurus atau enggak. Kalau gemuk ulang. Kalau kurus lanjutkan. Bagus itu handphonenya ya kan. Saudara, jadi saya setiap kali ada khawatir soal uang. Ada rasa khawatir tentang kebutuhan. Pendeta kan tetap punya kebutuhan Bapak Ibu. Nah, menjaga antara kemurnian melayani Tuhan itu enggak gampang. Kalau saya ditekan dengan kebutuhan, saya bisa aja merem-reman tetap ambil itu PK besar. Dalam hati saya berkata, ya itu urusanmu bagaimana kamu meresponi, salahmu sendiri. Tapi saya punya tanggung jawab dengan Tuhan. Tapi percayalah, ketika Anda belajar bergantung, hidupku hanya karena kebaikan-Mu. Anda tidak akan pernah dibiarkan meminta-minta. Tidak akan. Keadaan ekonomi boleh sulit, Anda akan tetap asap dapur terus juga mengepul. Bahkan makin mengepul. Karena apa? Anda masaknya banyak. Kenapa Anda masak banyak? Ini yang namanya golongan jam 5. Kerjanya sedikit. Dapetnya sama dengan yang kerja keras. Itu namanya favor. Bukankah kita butuh itu sekarang? Betul? Kemampuan tak sampai. Tapi berkatnya tidak kalah sama yang mampu. Karena kita hidup bergantung pada kebaikan Tuhan.